Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah ayah dan ibu bagi kami. Ketika pada saat ini kami hadir bersama dengan keluarga kami diingatkan bahwa Engkau menghendaki agar kami terus menjaga keutuhan keluarga. Di dalamnya, biarlah kami menjalankan peran kami masing-masing dengan baik, karena Tuhan, Engkau hadir secara utuh dan sempurna. Engkaulah yang hadir dalam ketegasan, tapi Engkau juga menyapa kami dalam kelembutan kasih. Biarlah firman-Mu menyempurnakan sukacita kami. Amin. Kita bersama akan merenungkan Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga pelaku firman yang benar. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta semua anak-anak, kalau tadi menyimak doa saya menyapa Tuhan dalam kaitannya dengan sebuah keyakinan yang saya imani, bahwa ia tidak hanya hadir sebagai ayah, tapi juga sebagai ibu. Tuhan yang menghendaki agar keseimbangan itu terjadi, maka kasih-Nya dan penyertaannya pun utuh dalam kehidupan kita. Hal inilah yang juga mau ditampilkan dalam teks firman pada saat ini. Kita berjumpa dengan tokoh Miriam. Ia memang kurang familiar kalau dibandingkan dengan Musa, adiknya. Tapi, kalau kita ingat peristiwa yang terjadi sebelumnya, sebenarnya tanpa peran Miriam, bisa jadi Musa tidak selamat. Kita ingat, Miriamlah yang ditugasi oleh ibunya untuk menjaga bayi Musa ketika harus diletakkan di sungai Nil, ketika nyawanya terancam. Kita diingatkan kembali akan pentingnya peran Miriam. Sekalipun memang dalam tradisi pada saat itu, peran perempuan memang tidak menonjol. Bahkan keberadaan perempuan sering diabaikan. Secara tersirat, kita bisa melihat dalam teks, ketika dalam ayat 20 dikatakan bahwa Miriam, nabiah itu, ia disebut saudara perempuan Harun, bukan Harun dan Musa. Seolah-olah level Musa berbeda dengan Miriam. Tapi dalam kondisi yang demikian, teks ini mau berbicara suatu pesan yang penting, bahwa ketika ketidakseimbangan terjadi, ketika peran laki-laki dan perempuan pada waktu itu dibeda-bedakan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan justru mampu mengangkat Miriam dan para perempuan lainnya untuk muncul ke permukaan. Ketika ketidakseimbangan
perlakuan itu terjadi. Teks justru mengangkat sebuah perayaan kemenangan di mana Miriam dan para perempuan ditampilkan. Bahkan tidak hanya itu, ada pengakuan terhadap perempuan yang bernama Miriam ini. Dalam ayat 21 dikatakan, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Pentingnya kehadiran Miriam membuat kita diingatkan bahwa memang Tuhan menghendaki keseimbangan dan kesetaraan. Dalam hal ini saya tidak mengajak supaya ibu-ibu berkompetisi dengan bapak-bapak. Tapi kita diingatkan bahwa yang paling penting bukan soal siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita memelihara keseimbangan itu. Bukankah ini yang kita hayati dalam perayaan Hari Kartini kemarin? Pelkat PKP, GPIB Jemaat Margomulyo, sukacita merayakan lomba-lomba dalam rangka Hari Kartini. Walaupun lomba-lombanya lomba-lomba online ya. Tapi ini kemudian ditujukan untuk membangkitkan sukacita kita semua. Karena kita dipanggil bersama-sama. Semua laki-laki dan perempuan. Oleh Tuhan yang adalah ayah dan juga ibu bagi kita. Perempuan diingatkan supaya tidak diam saat didominasi dan dirugikan berlebihan. Tapi perempuan juga diingatkan supaya jangan terlalu mendominasi dan mau unjuk gigi melawan laki-laki. Kita ingat pepatah mengatakan di belakang suami yang sukses, ada istri yang sukses. Sebaliknya pun harus demikian. Di belakang istri yang sukses, ada suami yang sukses. Jangan sampai seperti guyonan yang kita dengar selama ini. Di belakang istri yang sukses, ada suami yang stres. Ini bukan soal siapa yang harus mendominasi, tapi soal bagaimana keduanya berjalan bersama-sama. Kita sekarang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang puas-puasin bertemu di rumah. Karena kita bekerja dari rumah, kita beribadah dari rumah, beraktivitas dari rumah, bahkan bersama-sama mendampingi anak belajar di rumah. Saya yakin bahwa kondisi ini tidak hanya romantis dan manis, pasti juga banyak tantangan-tantangan kritis. Karena apa? Karena 1-2 hari yang kadang-kadang so sweet bisa berubah dalam hitungan minggu-minggu yang berjalan. Jangan sampai rayuan dan pujian berubah drastis menjadi cacian dan makian yang terbang bersama-sama dengan piring dan gelas yang juga ikut terbang. Kita diingatkan untuk tetap memelihara keseimbangan. Dan ketika kita mendapati pergumulan, karena itu tidak mudah menjaga keseimbangan itu. Ketika kita menemukan ada ketidakseimbangan, mulai ada yang merasa paling berperan dalam keluarga, mulai ada yang merasa paling berjasa dalam keluarga. Istri mulai bilang, kalau saya nggak masak, apa kalian bisa bertahan hidup? Dan segala macam hal yang menunjukkan superioritas yang tidak mendatangkan damai. Kita diingatkan oleh teks firman Tuhan bahwa ialah sumber keseimbangan yang sejati. Pertolongannya nyata untuk kemudian memunculkan kekuatan sehingga kita bisa menjalankan bahtera rumah tangga kita dengan baik. Sekalipun kadang-kadang anginnya bertiup ke kanan, bertiup ke kiri, kapal tidak seimbang. Tapi Tuhanlah yang hadir dan menjadi penolong. Dan ketika Ia hadir, maka Ia memberikan ruang
bagi suami, istri, dan semua anggota keluarga untuk sama-sama berjalan bersama, memberikan kontribusi bagi keluarga. Inilah yang juga mau digambarkan dalam sebuah lagu yang saya sangat suka sekali lagu ini. Lagu ini lahir dari keputusasaan seorang perempuan yang merasa hidupnya sudah tidak seimbang. Suaminya meninggal dunia, ia kecanduan alkohol, semuanya terasa porak-poranda. Dalam kondisi yang demikian, ia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang mengingatkan dia, pernahkah kamu kemudian melibatkan Tuhan dalam segala hal? Tidak hanya dalam sukamu, tapi juga dukamu, sehingga keseimbangan hidupmu tetap terjaga. Ia kemudian pulang ke rumah, dan tanpa sadar, ia melahirkan lirik lagu yang mungkin kita semua juga sudah kenal. I'm only human, I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Tuhan memberkati kita dan akan menolong kita melewati hari demi hari dalam kehidupan. Amin.